Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channelku Damayantika. Dan kegiatanku hari ini diawali dengan memasak sarapan. Oh ya, nanti sembari memasak aku juga melakukan aktivitas lainnya dan juga sharing-sharing tentang mengenai gaya hidup minimalis ya. Dan tema hari ini yang akan aku angkat adalah 3 hal yang bisa merubah hidupmu. Nah, ini sembari aku masak ya teman-teman. Jadi masakan pagiku kali ini sederhana banget, cuma ya kayak tumis brokoli dicampur ayam aja lah. Ini sih biasa banget, bumbunya cuma bawang putih yang dihalusin, terus juga garam, lada bubuk, sama gula sedikit, sama sedikit saus tiram. Udah ditumis-tumis aja. Langsung aja sembari melakukan kegiatan rumah tangga, aku langsung ke pokok pembahasannya ya. 3 hal yang bisa kamu lakukan dari rumah yang bisa merubah hidupmu. Yang pertama adalah bangun pagi. Kebiasaan bangun pagi akan membawa dampak yang baik untuk kehidupan kita. Biasakan bangun pagi karena dengan bangun pagi aktivitas kita jauh terasa lebih cepat selesai. Makin awal bangun pagi semakin segar dan kita memiliki banyak ruang dan waktu dalam satu hari tersebut. Dari bangun pagi, keadaan mood bisa juga lebih baik dan hati seakan lebih siap menjalani hari-hari. Angin segar di pagi hari menyegarkan kita sehingga kondisi tubuh jauh lebih rileks dan lebih segar. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau di gambar ini atau di video ini agak kayak ngeblur atau apa sih, ini kena pantulan cahaya matahari ya, tapi nanti normal lagi kok gambarnya. Dengan bangun pagi, keadaan tubuh akan jauh lebih rileks. Maka dari itu, tidak salah kalau ada peribahasa, jangan bangun siang karena rezekimu bisa dipatok ayam. Dalam artian di sini, ketika kita bangun pagi, mungkin kita akan jauh lebih bersiap diri ya, untuk lebih melakukan aktivitas-aktivitas di awal, seperti mungkin ibadah, mandi dulu. Jadi setelah semuanya selesai, kerjaan rumah juga selesai lebih awal, kita bisa menyambut hari-hari kita, bisa mengembangkan kreativitas kita lebih awal lagi, dan pastinya rezeki akan jauh lebih banyak kita dapatin. Oh ya teman-teman, tadi aku senyum ke kamera ya karena kemarin ada bunda yang minta disapa gitu ya. Lalu tips yang kedua adalah sederhanakan pola pikir. Tidak semua hal yang ada di dunia ini harus kamu pikirkan. Tidak semua berita di dunia ini harus kita dengar dan kita tanggapi. Biasakan lebih tenang dan lebih bijak menanggapi sesuatu hal. Kita bisa menutup telinga kita untuk sesuatu yang kurang enak didengar dan tidak ada faedahnya, seperti gosip, gibah, ramalan, dan lain-lain. Tegas untuk menolak ajakan orang lain yang tidak sesuai dengan kehendak kita adalah salah satu sikap untuk menyederhanakan hidup juga. Tidak semua ucapan minta tolong harus kita bantu dalam kondisi tertentu, seperti orang yang minta tolong untuk hal-hal yang tidak terlalu urgent atau darurat, atau hal-hal yang sebenarnya ketika kita lakukan maka justru akan merugikan diri kita sendiri. Ya, cukup doakan, tolak dengan halus. Contohnya, ada seseorang yang datang kepadamu untuk minta pinjaman untuk membayar barang-barang yang sebenarnya fungsinya tidak terlalu esensial, seperti mungkin barang-barang fashion ya. Karena di era zaman sekarang kan banyak sekali kemudahan dalam bertransaksi shopping online ya, terutama kayak yang bayar di tempat COD, dan kadang-kala tuh mereka yang pesan barang tersebut malah mereka yang kebingungan dalam membayarnya. Yang kedua, mungkin ada orang yang datang kepadamu untuk meminta pinjaman uang dengan tujuan mereka ingin membayar hutang terhadap hutang mereka ke tempat lain. Wah, ini bakalan malah merugikan kita sendiri ya, karena sebenarnya hutang itu harus dibayar dengan uang yang memang hasil kerja keringat jerih payah kita. Jangan sampai mereka mau bayar hutang tapi dengan meminjam uang dari kita. Sejatinya, kadang-kadang sikap keras dan disiplin pada diri sendiri suka dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Kita yang sudah berusaha hemat dan juga sering menabung, menyisihkan pendapatan kita untuk tabungan di masa depan, tapi kadang-kadang ada saja orang-orang yang datang untuk meminjam uang. Di situ sikap tegasmu diperlukan. Kecuali seseorang datang untuk sesuatu yang benar-benar darurat dan selama kita bisa bantu, ya maka bantulah. Contohnya ada orang yang memang datang kepadamu meminjam uang memang untuk keperluan yang pokok seperti untuk makan sehari-hari atau untuk berobat, maka kita bisa bantu.
Menyederhanakan pola pikir juga erat hubungannya dengan sesuatu yang belum terjadi. Seringkali kita dilanda rasa panik, gundah gulana, deg-degan, dan overthinking pada sesuatu hal yang belum terjadi. Misal nih, ada acara yang mengharuskan kita untuk tampil di depan acara tersebut, atau ada tes atau ujian masuk suatu pekerjaan, presentasi, bahkan mungkin ada kabar burung yang hinggap di telinga kita ya, padahal kabar tersebut belum tentu valid. Sebenarnya kita tidak perlu sejauh itu. Kalau aku biasanya tuh kalau ada pesanan kue yang memang modelnya terbaru atau rumit di tanggal masih 1 minggu, 2 minggu atau bulan depan, biasanya tuh seringkali aku pikirkan dari sekarang. Dan itu tuh membuat aku stres. Sebenarnya waspada itu perlu, mengevaluasi diri, menyiapkan diri itu perlu, ibarat kata sedia payung sebelum hujan. Namun jangan sampai rasa panik yang berlebihan atau overthinking malah justru akan membuat pikiran dan hati bekerja 2 kali lebih cepat akan hal-hal yang belum pasti terjadi. So, lebih baik kita ambil sikap positive thinking, husnudon, biarkan sugesti baik yang berada menyelimuti pikiran kita. Karena sugesti dan energi baik jauh lebih menenangkan. Meski di satu sisi lain kita sudah menyiapkan mental akan segala sesuatu keputusan atau resiko ataupun apapun yang terjadi akan kita terima nantinya. Tips yang ketiga, hidup tidak melebihi kemampuan. Biasakan hidup sesuai kemampuan, jangan paksakan sesuatu yang belum mampu kita raih. Khususnya untuk keinginan-keinginan yang memang belum bisa kita raih saat ini, jangan sampai kita ambil jalan yang beresiko. Hidup sesuai kemampuan akan jauh membuat hati kita lebih penuh rasa syukur, karena setiap proses yang kita jalani mengajarkan fondasi dan pelajaran di dalamnya. Kebiasaan memaksakan sesuatu hal sebelum waktunya hanya akan memberikan beban pada kehidupan kita sendiri. Akan banyak hal menjadi kacau karena hal tersebut. Contohnya, saat ini kita punya waktu makan di luar atau refreshing atau piknik hanya bisa seminggu sekali. Ya jangan dipaksa untuk sering-sering makan di luar atau sering-sering rekreasi, karena budget makan di luar akan merusak dan memakan anggaran-anggaran yang kita udah pos budgetkan ke dalam kebutuhan yang lainnya. Nikmati waktu memasak di rumah, makan di rumah, variasikan menu, karena sekarang kan banyak banget menu rumahan yang juga kita bisa bikin di rumah dan variasi menunya juga enak-enak. Dengan bahan yang sederhana pula pastinya. Ketika ada waktu luang, manfaatin aja untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa menonton tontonan yang edukatif, tontonan yang menghibur dan membuat kita rileks ataupun berolahraga di taman. Ya pokoknya yang murah meriah saja tapi penuh manfaat. Contoh yang kedua, mungkin saat ini gaji atau tabungan kita hanya bisa untuk membeli kendaraan, motor atau roda 2. Ya jangan sampai kita memaksakan diri untuk mengambil atau membeli mobil secara kredit. Karena memang nantinya mobil kita miliki, namun apa kita sudah siap dengan setoran ataupun angsuran per bulannya yang jumlahnya tidak sedikit. Menambah hutang hanya akan memberi beban pada kenyamanan hidup yang sudah kita miliki, mengacaukan ritme hidup teratur yang sudah kita susun dari jauh-jauh hari. So, lebih mindful atau berkesadaran. Kadangkala hidup sederhana lebih banyak memberikan ruang dan waktu kita untuk bisa bergerak secara bebas, hidup tanpa beban, membuat pikiran kita jauh lebih kreatif, karena banyak hormon kebahagiaan di dalamnya. So, kita jauh lebih bisa menikmati hidup, bahkan jauh lebih berkembang. Peluang mendapatkan uang atau pemasukan tambahan jauh terbuka lebih lebar, karena banyaknya ruang dan waktu yang kita miliki. So, nyamankan hidupmu dengan hidup sesuai dengan kemampuan, karena hidup sesuai kemampuan adalah gerbang dalam hidup yang lebih nyaman sesuai dengan yang kita impikan. Pelan-pelan aja, impian kita itu bukan hutang yang ada tanggal jatuh temponya setiap bulan. Kalau belum bisa kita wujudkan hari ini, mungkin bisa besok, minggu depan, ataupun bulan depan. Selama kita tidak menambahkan beban pada pikiran, pada kehidupan diri kita sendiri, insya Allah segalanya akan berjalan dengan lancar. Akan ada saatnya tiba, impianmu satu persatu terwujud di saat segalanya telah siap.
kemampuan finansial ekonomi yang mumpuni, mental yang sudah lebih kuat, dan juga waktu yang lebih luang untuk menikmatinya. Dan juga pasti Allah memberikan segala sesuatunya di saat yang tepat sesuai dengan yang kita butuhkan. Merubah dan melakukan hal-hal atau kebiasaan baik yang bisa kita lakukan dari dalam rumah, dari diri kita sendiri adalah sikap gentleman kita untuk menyamankan diri kita sendiri, tubuh kita, pikiran kita. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada waktunya, ada masanya. Jangan sampai ukuran sepatu yang terlalu besar kita pakai di kaki kita yang kecil. Jangan sampai pikiran atau pola pikir kita yang tadinya tenang, yang tadinya happy, sekarang menjadi terbebani karena hal-hal yang kita buat sendiri, karena hal-hal yang sebenarnya belum waktunya nih kita miliki. Memiliki banyak waktu luang, memiliki banyak waktu ruang, membuat kita bisa jauh lebih berkembang. Membuat diri kita lebih memakai banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang mempunyai nilai kebermanfaatan yang tinggi. Dan yang pastinya waktu yang luang tersebut dapat kita manfaatkan untuk mengistirahatkan diri, untuk bercengkrama dengan keluarga, untuk menambah tali keharmonisan kita terhadap suami kita atau pasangan kita, dan lebih mengeratkan atau menguatkan fondasi atas impian-impian kita yang nantinya akan kita bangun perlahan-lahan. Karena fondasi yang kuat akan jauh bisa menopang bangunan yang lebih tinggi. Jangan terburu-buru, karena sifat buru-buru itu melenyapkan rasa nikmat. Sifat terburu-buru itu membuat kita merasa terlena dan juga lupa akan nikmat yang telah kita dapatkan saat ini. Orang yang berlari mungkin akan jauh lebih cepat sampainya, tetapi mereka akan jauh lebih capai. Orang yang berjalan santai, ia juga akan sampai kepada tempat tujuannya. Mungkin waktu tempuhnya sedikit lebih lama, tapi plusnya saat dia berjalan, dia bisa sambil menikmati pemandangan. So, mulai sekarang mulailah hidup lebih berkesadaran, karena kehidupan kita takkan akan terulang lagi. Nikmati waktu kita semaksimal mungkin, bahagiakan momen-momen yang memang kita sukai. Karena kebahagiaan kita bukan tanggung jawab orang lain, dan kenyamanan hidup kita ada pada tanggung jawab diri kita sendiri. Merawat diri dari hal-hal yang sederhana, istirahat dengan cukup, makan makanan yang kamu suka, berolahraga ringan, bercengkrama dengan orang-orang yang kita sayangi adalah energi positif yang bisa membangkitkan mood booster kita untuk bisa melonjak lebih tinggi lagi. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku sharing ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.